Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resbia Marfiana Sari dengan NIM 2301020053. Di sini saya akan membuat video presentasi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan membahas studi kasus yang berkaitan dengan komunikasi internal di perusahaan PT Sejahtera Bersama. Itulah tadi soal studi kasus komunikasi internal di PT Sejahtera Bersama. Baiklah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, identifikasi pendekatan penulisan pesan yang digunakan oleh Bapak Dimas dalam email tersebut. Apa kelemahan dari pendekatan tersebut? Identifikasi pendekatan penulisan pesan yang digunakan oleh Bapak Dimas itu menggunakan pendekatan langsung. Ia langsung menyampaikan keluhan dan ancaman tanpa pendahuluan atau penjelasan yang lebih lunak. Kelemahan dari pendekatan tersebut, yang pertama, terlalu menekan dan terkesan menyalahkan. Bahasa yang digunakan oleh Bapak Dimas itu terlalu keras dan bernada negatif sehingga membuat karyawan merasa tidak dihargai. Terus yang kedua, tidak memotivasi atau menawarkan solusi. Bapak Dimas fokus hanya pada kesalahan dan ancaman tanpa memberikan arahan untuk perbaikan atau semacam saran kepada karyawan. Terus yang ketiga, dapat menurunkan semangat kerja. Karyawan jadi merasa tersudut, takut, bahkan memikirkan untuk resign dari perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya soal kedua. Soal kedua, jelaskan dua pendekatan alternatif yang lebih tepat dalam menyampaikan pesan negatif dalam konteks komunikasi bisnis. Baiklah, untuk soal jawaban yang nomor 2 itu ada dua pendekatan alternatif yang lebih tepat dalam menyampaikan pesan negatif dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu pendekatan tidak langsung atau indirect approach. Pesan diawali dengan kalimat netral atau positif, misalnya mengapresiasi usaha tim, baru kemudian mengemukakan masalah yang ada secara objektif. Diakhiri dengan ajakan memperbaiki dan bersama-sama mencari solusi. Yang kedua, pendekatan persuasif atau persuasive approach, menjelaskan masalah dengan data objektif, terus mengajak tim untuk merasa memiliki masalah dan berpartisipasi dalam mencari solusi. Yang terakhir itu dapat memotivasi mereka untuk berkontribusi dan meningkatkan kinerja mereka ke depannya. Baiklah, soal yang ketiga. Soal yang ketiga, apa saja prinsip etika komunikasi bisnis yang dianggar dalam email tersebut dan jelaskan. Baiklah, untuk jawaban yang nomor 3 itu prinsip etika komunikasi bisnis yang dilanggar dalam email tersebut. Yang pertama itu kesopanan. Bahasa yang digunakan oleh Bapak Dimas itu tidak sopan dan cenderung menuduh. Misalnya dalam kalimat email yang Bapak Dimas jelaskan itu, saya kecewa, tidak ada yang peduli. Terus yang kedua itu empati. Di dalam email Bapak Dimas tidak ada usaha memahami situasi staf, padahal mungkin mereka mengalami kendala. Terus yang ketiga itu kejelasan dan konstruktif. Tidak memberikan saran konkret bagaimana memperbaiki kinerja. Di sana Bapak Dimas hanya menekan dengan ancaman. Terus yang terakhir, membangun hubungan baik. Dalam pesan itu Bapak Dimas bukannya memperbaiki hubungan, malah memperburuk hubungan antara manajemen dan staf. Baiklah, soal yang terakhir. Soal yang terakhir, menurut saudara, bagaimana kalimat revisi dari email tersebut menggunakan pendekatan yang lebih profesional dan beretika? Baiklah, untuk kalimat revisi dari email saya akan bagikan di video selanjutnya. Baiklah, itulah tadi kalimat revisi email yang saya bagikan. Mengapa itu lebih baik? Yang pertama, diawali apresiasi, kita menunjukkan penghargaan kepada mereka. Terus yang kedua, menjelaskan masalah dengan data, dengan tenang dan tidak secara emosional. Terus yang ketiga, mengajak bersama-sama mencari solusi dan saran. Terus yang terakhir, tidak ada ancaman, malah kita lebih ke memotivasi. Itulah tadi video presentasi tugas pembahasan studi kasus komunikasi internal di perusahaan PT Sejahtera Bersama. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ronald saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.